Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firda Darmayanti akan mempresentasikan sistem peredaran darah pada manusia. Dapat kita ketahui, jantung adalah sebuah otot besar yang terus-menerus bekerja, yang berfungsi untuk memompa darah. Ia berdetak 72 kali per menit atau dengan 100.000 kali sehari. Ia mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh. Ia memiliki peran yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan darah, serta mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut dengan pembuluh darah. Ia berada di dalam toraks antara kedua paru-paru dan di belakang sternum, dan lebih menghadap ke kiri ketimbang ke kanan. Dengan beratnya kira-kira 300 gram, jantung dewasa beratnya antara 220 sampai 260 gram dengan ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Pembuluh darah tersebut meliputi pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Jantung tersusun atas otot yang bersifat khusus dan terbungkus oleh sebuah membran yang disebut dengan perikardium. Di sebelah dalam jantung dilapisi oleh endotelium. Lapisan ini disebut endokardium. Tebal dinding jantung terdiri atas 3 lapis, yaitu perikardium atau pembungkus luar, miokardium lapisan otot tengah, dan endokardium batas dalam. Jantung manusia juga memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung juga memiliki 4 katup, yaitu katup tricuspidalis yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, yang berfungsi untuk memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Selanjutnya yang kedua ada katup mitral atau yang disebut juga dengan katup bicuspidalis yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, berfungsi untuk memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri untuk mencegah aliran balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Yang ketiga ada katup aorta. Katup aorta berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kiri menuju pembuluh aorta dan berlanjut ke seluruh tubuh. Yang keempat ada katup pulmonal atau katup pembuluh paru-paru, merupakan katup yang mengatur aliran darah dari ventrikel kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Darah menjadi kaya oksigen di dalam paru-paru, yaitu jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke dalam atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi secara bersamaan, ventrikel kiri akan berelaksasi. Darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi secara bersamaan, ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan menuju aorta, di mana darah yang kaya oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri.
Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau organ yang berada di dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan teroksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut dengan vena. Vena akan membawa darah yang sedikit oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang sedikit oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang sedikit oksigen dari seluruh tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut dengan atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang sedikit oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kaya oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.